Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Ketika lukisan hidupmu tercoreng. Shalom saudaraku. Sepanjang minggu ini kita akan belajar mengenai lukisan. Seorang pelukis sedang duduk menghadap kanvasnya. Kali ini yang menjadi model lukisannya adalah seorang gadis kecil yang lucu. Setelah sekian lama, gadis kecil itu mulai gelisah karena sejak dari tadi dia hanya boleh duduk dan berdiam diri sambil tersenyum. Gadis kecil itu juga ingin segera tahu hasil lukisan dirinya. Maka sang pelukis mengizinkan dia untuk mendekat melihat apa yang sedang dikerjakannya karena dia sudah selesai dengan sketsanya dan tinggal mempercantik lukisannya. Si gadis kecil mulai mendekati pelukis dan karena begitu tertarik, tanpa sengaja dia menyenggol tangan sang pelukis. Lukisan itu tercoreng kuas catnya. Tampaknya sebuah karya telah berakhir. Semua orang berpikir sang pelukis akan melemparkan lukisan cacatnya ke tempat sampah. Ternyata tidak. Dengan cekatan sang pelukis membaurkan noda goresan dengan cat warna lainnya. Luar biasa, di tangan seorang pelukis handal, lukisan yang tergores dapat tetap menjadi sebuah mahakarya. Saudara, Tuhan adalah sang pelukis handal. Tuhan melukis setiap lembar kehidupan kita sesuai dengan rencananya yang mulia bagi kita untuk mendatangkan masa depan yang indah, bahkan memberikan jalan keselamatannya. Namun ada kalanya kita seperti menyenggol tangan Tuhan dengan dosa-dosa, kesalahan yang membuat karya Tuhan yang indah itu menjadi rusak. Apakah Tuhan kemudian membuang kita? Jawabannya tidak. Yeremia 18 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datang firman Yahweh kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Yahweh, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kisah Petrus membuktikan bahwa Tuhan, sang pelukis handal, tidak pernah membuang kehidupan manusia yang rusak sekalipun. Betapa indahnya Tuhan melukiskan kehidupan Petrus. Seorang penjala ikan dijadikannya penjala manusia. Dididik selama 3 tahun untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Namun ternyata Petrus menyenggol tangan Tuhan dengan cara 3 kali menyangkali Tuhan Yesus. Tercoreng sudah lukisan kehidupan Petrus yang indah. Tetapi Tuhan tidak membuangnya. Tuhan Yesus tetap mau memakai kehidupannya. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali juga Tuhan Yesus berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
3 kali Petrus mencoreng lukisan hidupnya yang sedang dikerjakan Tuhan. Namun 3 kali pula Tuhan membubuhkan warna kasih untuk menutupi noda corengan pelanggarannya. Saudara, saat ini lukisan kehidupan kita yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus mungkin saja tergores akibat dosa atau kesalahan yang kita perbuat. Banyak orang ketika lukisan hidupnya telah tercoreng oleh dosa ataupun kesalahannya, merasa cacat dan tidak layak lagi. Ingatlah, Tuhan Yesus tidak pernah membuang begitu saja lukisan kehidupan dari seseorang yang telah tercoreng. Asalkan kita mau tetap datang kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Tidak peduli betapa buruknya keadaan kita, Tuhan mampu memperbaiki noda corengan lukisan hidup kita. Warna kasih Tuhan akan menghapus noda corengan lukisan kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita dapat melihat sebuah mahakarya yang Tuhan lukiskan dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, mohon ampun kepadanya, bertobat. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Darah Tuhan Yesus yang mengalir di Bukit Golgota akan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami memiliki Tuhan yang penuh kasih, bahkan rela memberikan hidupmu, darahmu, nyawamu bagi kami. Terima kasih untuk lukisan yang indah di setiap lembaran kehidupan kami. Seringkali kehidupan kami yang membuat lukisan Tuhan menjadi cacat. Namun kami bersyukur kepadamu ketika kami datang kepadamu, bertobat dan memohon ampun di hadapanmu. Warna kasih-Mu menghapuskan segala noda pelanggaran kami, segala noda yang mencoreng lukisan indah Tuhan dalam kehidupan kami. Silakan Tuhan terus kerjakan kehidupan kami hingga kami boleh menjadi indah seperti yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Izinkan Tuhan Yesus terus melukis setiap lembar kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi mahakarya di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.